Bab 1116. Tidak apa, Daniel dengan cepat mengendalikan situasinya dan menggendong Charles berjalan ke depan. Di saat ini, walaupun gejalanya telah mereda, tetapi pandangannya tetap buram. Ia berjalan ke depan berdasarkan intuisinya yang tajam. Setelah berjalan beberapa saat, pandangannya mulai kembali normal. Ia menyipitkan mata dan memandang matahari terbenam di langit. Kali ini ia menyadari ada masalah dengan tubuhnya. Tuan Daniel, mobil sudah tiba. Ryan mengingatkan, Charles, kamu pulang dulu. Ada yang harus papi urus. Daniel meletakkan Charles di dalam mobil dan berpesan kepada Thomas, kamu antar Charles pulang. Baik, Thomas naik mobil. Papi, kapan papi pulang? Charles agak merasa tak aman. Carlos dan Carla telah pergi. Ia sendirian di rumah. Benar-benar sangat kesepian. Sekarang papinya juga tak pulang ke rumah. Ia agak merasa takut. Malam ini pulang. Daniel mengelus wajahnya. Anak baik, jika kamu bosan, minta Kak Hartono menemanimu berlatih bela diri. Ya, Charles menganggukkan kepala dengan patuh. Daniel membuat gestur tangan. Hartono menyetir mobil pergi. Tuan Daniel, apa Anda sakit? Ryan mengamati mimik wajah Daniel. Kalian semua kembalilah. Daniel menyuruh semua orang kembali. Hanya menyisakan Ryan. Telepon Lily. Minta dia periksa tubuhku secara keseluruhan. Perintah Daniel dengan suara rendah. Baik, Ryan lekas memberitahu Lily. Kedua orang naik mobil. Langsung menuju ke rumah sakit kasih tempat Lily berada. Sepanjang perjalanan Ryan sangat gelisah. Sebelumnya ia juga menyadari ada yang aneh dengan Daniel. Ia meminta Daniel untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi ia bilang, ilmu medis Lily terbatas. Jika itu adalah penyakit yang tak dapat disembuhkan, maka sulit memeriksanya. Seperti insiden terasi keracunan waktu itu, Lily sama sekali tidak mengetahuinya. Jadi terus tertunda hingga sekarang. Tetapi sekarang ia yang meminta Lily melakukan pemeriksaan seluruh tubuh dan menyuruh semua orang pergi. Tampaknya ini benar-benar masalah besar. Dengan cepat, tuan dan bawahan itu tiba di rumah sakit kasih. Lily sedang menunggu di depan pintu. Ketika melihat mereka tiba, ia buru-buru menyambutnya. Apa yang terjadi? Tidak apa, hanya melakukan pemeriksaan. Ryan sengaja menjawab dengan santai. Sudah disiapkan semua. Sudah, Lily berkata dengan cemas. Semuanya saya yang mengurusnya bersama dengan 2 asisten. Mereka adalah orang kepercayaanku. Tidak akan membocorkan informasi. Ya, Daniel menjawab dan mempercepat langkah menuju ke rumah sakit. Lily mulai memeriksa Daniel. Melakukan pemeriksaan seluruhnya hingga tengah malam. Ada beberapa laporan pemeriksaan telah keluar. Ada juga yang harus menunggu besok hari. Lily memegang beberapa laporan dan melapor kepada Daniel. Semua pemeriksaan normal. Tubuh Tuan Daniel sangat baik. Untuk sekarang tidak ada masalah. Bagaimana dengan mata? Tanya Daniel. Daya penglihatan sangat bagus. Lily memegang laporan penglihatan. Apa Anda merasa penglihatanmu bermasalah? Atau mata tidak nyaman? Daniel mengambil laporan dan memeriksa laporan itu tidak salah. Tapi, ia merasa ada yang salah. Jika ilmu medis Lily terbatas, mesin tidak mungkin bermasalah. CT scan kepala sudah keluar. Daniel sangat cepat menyadari. Mungkin bukan matanya yang bermasalah. Ada kemungkinan bagian kepalanya yang bermasalah. Menekan saraf jadi mempengaruhi daya penglihatannya. Itu harus menunggu besok baru bisa keluar hasilnya. Lily lanjut berkata, jika buru-buru, saya akan menelepon meminta mereka kembali untuk lembur. Tidak perlu. Daniel meletakkan hasil laporan pemeriksaan. Jangan sampai siapapun tahu tentang hal ini. Baik, paham. Lily menganggukkan kepala. Beritahu aku setelah hasilnya keluar. Daniel berpesan, lalu berbalik badan dan pergi. Ingat rahasiakan. Ryan mengingatkan Lily sekali lagi, lalu buru-buru mengikuti Daniel. Hati Lily sangat tidak tenang ketika melihat mereka pergi. Tuan besar sudah tidak ada. Jika terjadi sesuatu dengan Daniel, maka keluarga Wallens akan berakhir. Bab 1117. Di perjalanan pulang, Ryan sengaja menenangkan Daniel dengan santai. Barusan Lily bilang, tubuh Anda sangat baik, tidak akan kenapa-kenapa. Tampaknya hanya gejala palsu. Daniel menundukkan kepala, tidak bicara apa-apa, tetapi tatapannya sangat serius.
Sebenarnya di mana yang tidak nyaman? Kepala sakit. Rian semakin tidak tenang ketika melihat raut wajah Daniel. Tahu begitu, waktu itu seharusnya membiarkan tabib Hansen untuk memeriksa Anda. Daniel masih tak bicara. Rian semakin cemas. Namun ia tak banyak bertanya lagi. Ketika tiba di rumah, Charles sudah tidur. Daniel masuk ke kamarnya dan menyelimutinya dengan baik. Lalu duduk di samping ranjang, memandang Charles dengan hening. Kak Carlos, Carla, Charles bergumam tak jelas. Mami, baru saja berpisah. Ia sudah mulai merindukan Carlos, Carla dan maminya. Daniel membelai kepalanya dengan lembut. Sebuah lengkungan dangkal muncul di ujung bibirnya. Ketika teringat dirinya sudah berjanji pada Charles bahwa akan menjemput mami pulang, ia agak tak bisa mempercayai dirinya sendiri. Benar kata Charles. Entah apapun masalah yang dihadapi, jangan takut. Harus maju dengan berani. Sekalipun di depan ada banyak halangan, ia juga harus mengatasi segala rintangan dan menjemput Tracy dan anak-anak pulang. Jika ia baik-baik saja, mereka sekeluarga bisa berkumpul kembali. Jika terjadi sesuatu dengan dirinya, maka butuh seseorang untuk menjaga keluarga Wallens. Ketika merenungkan ini, Daniel sudah memiliki motivasi baru. Malam itu, Daniel tidak bisa tidur nyenyak. Ia sedang menunggu hasil laporan Lily. Ia memprediksi, seharusnya masalahnya ada pada otaknya. Ternyata pada pukul 9 pagi, terdengar gedoran pintu yang tergesa-gesa dari luar. Daniel menjawab dengan setengah sadar. Masuk. Rian buru-buru masuk melapor. Tuan Daniel, hasil laporan sudah keluar, ujarnya dengan buru-buru. Daniel membuka mata lebar-lebar dan duduk, lalu mengenakan mantel. Suruh dia masuk. Perintah Daniel. Baik, Rian lekas memanggil Lily masuk. Lily membawa hasil laporan dan berkata sambil gugup. Hasil CT scan kepala menunjukkan bagian saraf otak ada masalah. Untuk sekarang, menurut prediksi, ada racun yang masuk dalam tubuh dan mengakibatkan saraf kepala rusak. Kenapa bisa begini? Rian terkejut. Disebabkan oleh racun. Daniel malah sangat tenang. Seharusnya iya. Tatapan Lily semakin serius. Untuk lebih spesifiknya harus dinilai oleh ahli profesional. Saya bukan ahli bagian otak, jadi tidak berani asal menilai. Lanjut, Daniel menuangkan alkohol dingin untuknya dan minum dengan tenang. Kondisi ini ada kemungkinan menyebabkan hilangnya fungsi saraf kranial di mana mengakibatkan kelainan ataupun fungsional gagal. Misalkan daya penglihatan. Akhirnya Daniel paham apa yang terjadi sebenarnya. Baik-baik saja kenapa bisa kena racun. Rian sangat cemas. Apa sudah menemukan jenis racunnya? Belum ditemukan. Lily sangat merasa bersalah. Aku adalah spesialis obin dan bedah. Tidak terlalu paham dengan masalah ini. Sekarang kita harus mengumpulkan ahli profesional untuk mencari cara penanganan. Lalu, masih menunggu apa? Tidak perlu. Daniel melambaikan tangan dan berkata dengan tenang. Keluarlah. Tuan Daniel, jika para profesional ini berguna, aku tidak perlu bekerja keras mengundang tabib Hansen untuk mengobati Carla. Daniel bicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kita ke negara Emron mencari tabib Hansen. Rian berkata dengan buru-buru. Aku akan segera menyiapkan pesawat. Kamu sudah gila. Daniel bergumam tak senang. Sekarang tabib Hansen sedang mengobati Tracy dan Carla. Jika kamu menjemputnya kembali, bagaimana dengan mereka? Tapi, Anda, tidak apa. Masih ada 2 bulan. Ketika menjemput mereka, sekalian menjemput tabib Hansen pulang saja. Daniel sangat tenang. 2 bulan. Aku bisa melewatinya. Tuan Daniel, masalah ini bukan masalah kecil. Lily cemas. Jika terjadi sesuatu dengan Anda, maka grup Wallens harus bagaimana? Oleh karena itu, kabar aku sakit jangan sampai tersebar keluar. Daniel mengingatkan sekali lagi. Bab 1118. Kami pasti akan merahasiakannya. Tapi pengobatan Anda juga darurat. Tidak boleh ditunda. Lily membujuk dengan cemas. Jika Anda tidak percaya dokter di tempatku, kita dapat mengundang dokter luar negeri. Sudahlah. Daniel menyela ucapannya. Keluarlah. Tuan Daniel. Lily masih ingin membujuknya beberapa kalimat. Tetapi ketika melihat tatapan Rian, ia menutup mulutnya, menundukkan kepala dan pergi. Rian tahu. Begitu Daniel membuat keputusan,
siapapun tidak akan bisa membujuknya. Apa Victoria? Rian bertanya dengan hati-hati. Waktu rahasianya terungkap, ia masih tak menyesal. Malah ingin meracuni Nona Tracy. Di saat itu, Anda langsung melindungi Nona Tracy. Seharusnya iya, Daniel juga menebak. Waktu itu beberapa tetes racun terciprat ke wajahku. Aku sungguh tak menduga. Hanya sedikit saja dapat masuk ke dalam tubuhku. Wanita itu, sungguh keji. Rian menggertakkan gigi. Daniel tiba-tiba teringat ucapan Victoria sebelum ia pergi. Kamu masih saja mencintainya. Tapi sayangnya kalian tidak akan bersama selamanya. Kamu akan segera menemaniku. Pada waktu itu raut wajahnya sangat mengerikan. Tatapannya sangat menakutkan. Tetapi Daniel sama sekali tak mempedulikannya. Lebih tepatnya ia terlalu percaya diri. Ia selalu merasa dirinya tak terkalahkan. Tidak mungkin tumbang hanya karena beberapa tetesan cairan racun di wajahnya. Entah ada obat penawar atau tidak. Aku pergi periksa dulu. Tiba-tiba Rian teringat hal penting ini. Di sisi Victoria ada Liva yang sedang dipenjara dan juga Johnson. Mungkin mereka tahu hal ini. Coba aku cari lagi kamar racik obat Victoria sebelumnya. Mungkin akan menemukan sesuatu. Sudah berlalu begitu lama. Sekalipun ada obat penawar juga tak berguna. Daniel sangat tenang. Jangan menghabiskan tenagamu. Bagaimanapun harus dicoba dulu. Rian panik. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Setelah bicara ia buru-buru pergi. Daniel duduk di atas sofa lanjut minum alkohol. Ia yang tampak tenang. Tatapannya berangsur-angsur suram. Di saat ini, terdengar suara Charles dari luar. Papi sudah bangun. Ayo sarapan bersama. Kamu turun dulu. 10 menit lagi papi turun. Daniel berjalan ke toilet membilas wajah dan ganti baju. Ketika melihat dirinya di cermin, perasaannya sangat rumit. Ia tampak normal. Tidak ada perubahan. Tetapi pada kenyataannya, ia sudah menjadi pasien beresiko tinggi. Tetapi ia masih berkata kepada diri sendiri, harus bertahan. Tidak boleh tumbang. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Ketika sedang merenung, ia menarik napas dalam-dalam. Menggunakan air dingin membasuh wajahnya. Lalu berbalik badan keluar dari toilet, mengganti baju dan mengisi ulang semangatnya. Pergi menemani Charles. Charles mengenakan pakaian santai. Ia sedang di depan meja makan memberi Rosie makan. Ketika melihat papi mendekat, ia lekas menyapa. Papi. Charles. Pagi. Daniel membelai kepala kecilnya. Hari ini ada rencana apa? Beberapa hari ini tidak bisa pergi ke sekolah. Aku hanya bisa berlatih seni bela diri dengan Kak Hartono di rumah. Charles duduk di samping papi mengobrol dengannya. Tetapi tampaknya suasana hati Kak Hartono beberapa hari ini tak baik. Ia tampak tak gembira. Daniel melirik Hartono sekilas. Hartono lekas menundukkan kepala. Ia ketakutan hingga wajahnya memucat. Hari ini papi akan menemanimu berlatih. Daniel menyingsingkan lengan bajunya. Setelah latihan, kita main sepak bola. Benarkah? Bagus sekali. Charles berseru kegirangan. Anak baik, sarapan dulu. Daniel memberinya segelas susu. Harus banyak minum susu baru bisa tumbuh tinggi. Iya, Charles mengangguk-anggukkan kepala. Setiap hari aku minum 2 gelas susu. Kedepannya aku ingin setinggi papi. Seharusnya melebihi tinggi papi baru benar. Daniel memandangnya dengan lembut. Charles, selain bela diri dan olahraga, apa ada hal lain yang kamu sukai? Pesawat, mobil semua suka. Charles minum seteguk susu dan berkata dengan semangat. Papi, setelah aku tumbuh besar, papi ajarkan aku menyetir mobil dan mengendarai pesawat. Bab 1119. Oke, Daniel menjawab dengan senang. Masih ada hal lain? Tidak ada. Charles sedang makan. Ia sama sekali tidak merasakan tatapan dalam dari papinya. Daniel melihat ke bawah dan penuh kekhawatiran. Carlos dan Tracy pergi ke negara Emron. Jika ia sungguh tak mampu bertahan lama, maka perusahaannya akan diberikan pada siapa? Charles anak ini baik, tapi ia tampak tidak cocok untuk menerima posisi ini. Oh, ya, Charles tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan semangat. Aku juga suka Lego, suka menjelajah, berburu harta karun. Kedepannya aku ingin mendaki Gunung Everest, pergi ke tanah tak bertuan. Bagus sekali.
Entah apapun yang kamu sukai, papi akan selalu mendukungmu. Daniel membelai rambutnya. Tapi kamu harus belajar sedikit tentang pengetahuan. Baru bisa menjamin keamanan dirimu dan grup perusahaan. Iya. Akhir-akhir ini aku sedang membaca buku petualangan. Charles menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kemudian ia bertanya dengan cemas. Tapi, papi, aku tak seperti Kak Carlos yang cerdas dan berbakat. Apa papi akan kecewa? Tidak akan. Daniel meletakkan alat makannya dan berkata dengan serius kepadanya. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kehidupan setiap orang berbeda. Kamu fokus kerjakan hal yang kamu sukai saja. Terima kasih papi. Charles menjadi sangat gembira setelah disemangati. Papi. Rosie juga memanggil 2 kali. Daniel menoleh melihatnya. Tiba-tiba ia teringat Tracy, Carlos dan Carla. Entah apa kabar mereka sekarang. Entah bagaimana kabar Mami, Carlos dan Carla. Charles juga memikirkan mereka. Ketika sedang memikirkan mereka, ponsel Daniel berbunyi. Carlos yang menelepon. Ia lekas menjawab. Kak Carlos. Papi, pesawat kami sudah mendarat. Terdengar suara Carlos. Papi, Charles dan Rosie baik-baik saja kan? Kami sangat baik. Daniel membuka mode pengeras suara agar Charles juga dapat mendengar. Kak Carlos, kalian sudah tiba. Apa di sana dingin? Charles mendekati ponsel dan bertanya dengan buru-buru. Apa kalian ada mengenakan mantel yang disiapkan papi? Sudah. Suara Carlos sangat tenang. Biar aku yang bicara. Carla merebut ponsel dan bicara dengan semangat. Papi, Kak Charles, di sini dingin sekali. Di luar ada banyak salju yang turun. Benar-benar indah. Ini pertama kalinya aku melihat salju selebat ini. Seperti permen kapas yang tak berhenti turun. Oh ya, di luar ada banyak orang yang menjemput kami. Apa itu paman? Tanya Charles. Bukan paman. Beberapa kelompok orang Prancis. Carla menjawab secara spontan. Ketika mendengar ucapan ini, hati Daniel terasa masam. Tampaknya itu adalah Duke Louis. Anak itu malah menunggu Tracy di bandara. Benar-benar gigih. Duke Louis yang menjemput. Carlos melapor dengan jelas. Juga ada ayahnya. 2 orang bersama pengawal dan menunggu di luar. Pesawat mereka tiba setengah jam lebih awal daripada kami. Paman juga mengutus orang kemari. Tunggu sebentar. Daniel lekas bertanya. Carlos, kamu bilang ayah Duke Louis juga datang. Benar. Aku dengar Mami memanggilnya Tuan Besar Louis. Carlos berkata dengan suara rendah. Papi, kita bersiap turun dari pesawat. Papi dan Charles jaga diri ya. Baiklah. Kalian berdua juga jaga kesehatan. Harus patuh pada Mami. Iya. Bye-bye, Kak Carlos. Begitu tiba di rumah, kirimi aku video ya. Charles berkata sebelum menutup telepon. Iya, Carlos menjawab. Lalu menutup telepon. Daniel memegang ponsel sambil mengernyitkan kening. Duke Louis bertemu Tracy di kota Snowy itu tidak masalah. Tetapi jika Tuan Besar Louis juga ikut, maka berarti mereka akan membicarakan masalah pernikahan secara resmi. Ini seharusnya maksud Lorenzo. Tetapi jika Tracy tidak setuju, Tuan Besar Louis juga tidak mungkin memaksanya. Dia, apakah sungguh akan menikah dengan Duke Louis? Bab 1120. Papi kenapa? Charles melihat raut wajah Daniel agak gelisah. Papi sedang mencemaskan Kak Carlos dan Carla. Atau mencemaskan Mami menikah dengan orang lain. Dua-duanya. Daniel tidak pernah menghindar dari topik ini dengan anak. Tapi papi akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Kamu jangan cemas. Papi jangan cemas. Kak Carlos sudah merencanakan sejak awal. Wajah Charles penuh kebanggaan. Setidaknya dalam 2 bulan, Mami tidak akan menikah. Daniel tersadarkan sejenak. Rencana apa? Lebih baik tunggu nanti malam saja. Biar Kak Carlos sendiri yang bilang pada papi. Charles berkata dengan wajah misterius. Bagaimanapun untuk sekarang rencana itu belum selesai. Aku bilang pun tak ada guna. Anak busuk. Bisa-bisanya merahasiakan ini dari papi. Daniel menepuk kepalanya dengan ringan. Hihi, kota Snowy di negara Emron. Salju lebat menutupi seluruh kota menjadi putih. Naomi memerintah pelayan untuk menggantikan mantel bulu pada Carlos dan Carla. Menggunakan pakaian lengkap dan mengenakan bot militer kecil. Tracy juga telah mengenakan perlengkapan.
Mantel besar dan panjang berwarna putih dan topi membungkusnya dengan ketat. Sepatu bot dengan alas sepatu gigi anti-selip berdiri menempel kuat di atas ekskalator, membuat langkahnya terlihat lebih tegas. Tracy menggandeng kedua anak turun dari ekskalator. Naomi, Paula dan 18 pengawal wanita lain mengikuti dalam dua barisan. Anak-anak yang memandang ke depan merasa penasaran dan ada rasa baru. Pandangan Carlos ke depan. Tatapannya tenang, ia dengan cepat menarik perhatian Tuan Besar Louis. Tuan Besar Louis berkata dengan Duke Louis dengan suara rendah. Pantas saja Tuan El menyukai anak itu. Ternyata ia memiliki aura seorang pemimpin. Ketiga anak memiliki kepribadian unik. Semuanya sangat menggemaskan. Duke Louis berkata sambil tersenyum seri. Kemudian ia maju menyambut dengan ramah. Tracy, Carlos sayang, Carla sayang. Sapa Duke, halo Paman Duke. Kedua anak menyapa Duke dengan sopan. Kemudian Carlos mengingatkan dengan serius. Paman Duke, terima kasih telah menunggu kami di sini. Tapi ada satu hal yang ingin ku sampaikan padamu. Hah, hal apa? Duke sangat penasaran apa yang ingin Carlos sampaikan padanya. Agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada Carlos, ia berjongkok menjajarkan mata dengannya. Hanya papi dan mami kami yang boleh memanggil kami dengan panggilan sayang. Anda boleh memanggil namaku. Carlos langsung berterus terang. Duke tertegun sejenak. Ia agak merasa canggung. Tetapi dengan cepat ia tersenyum. Baiklah, Carlos, aku sudah ingat. Maaf, Carlos menundukkan kepala dan membungkuk menunjukkan rasa hormat. Tidak apa. Aku yang terlalu sesuka hati. Kamu mengatakannya kepadaku itu benar. Duke mengulurkan tangan sambil tersenyum. Mari kita bersalaman. Carlos bersalaman sambil tersenyum. Ia bukan tidak menyukai Duke. Walaupun ia tidak berharap Mami dan Duke menikah. Tetapi ia merasa Duke orang yang jujur dan orang yang baik. Kita juga bersalaman. Carla juga mengulurkan tangan kecil dan bersalaman dengan Duke. Kedua orang tertawa. Tracy melihat anak-anak sama sekali tidak menjaga jarak dengan Duke. Ujung bibirnya tersenyum puas. Setidaknya dapat hidup dengan damai. Dengan cepat, kesadarannya kembali. Ia mendekat dan memberi hormat kepada Tuan Besar Louis. Tuan Besar Louis, maaf telah membuat Anda menunggu lama. Hanya sedikit lebih awal, Tuan Besar Louis memandangnya sambil tersenyum. Tampaknya kamu kurusan. Baguslah sudah pulang. Cuaca di kota Bunaken tidak cocok denganmu. Kota Snowy lebih cocok denganmu. Ucapan ini tampak sederhana, tapi maknanya dalam. Iya, Tracy menganggukkan kepala dengan hormat. Lalu berkata kepada anak-anak, Carlos, Carla, ayo panggil kakek Vincent Louis. Halo, kakek Vincent Louis. Carlos dan Carla menyapa dengan sopan. Halo, Tuan Besar Louis memandang kedua anak. Ternyata memang ada keturunan keluarga Moore. Ketika mendengar ucapan ini, Carlos melirik Tuan Besar Louis dengan spontan. Kening kecilnya mengerut. Carla malah tak paham dengan ucapan ini. Naik mobil lah. Kakakmu menunggumu di rumah. Baik, Tuan Besar Louis, silakan.